Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pertemuan kali ini, kami bertiga akan melakukan praktek coaching. Saya, Andi Kristanto, akan menjadi pengamat, dan di samping kanan saya, Bu Eka Fitriana, nanti akan berperan sebagai coach, kemudian Bu Eri Utomo akan berperan sebagai coaching. Terima kasih, mari kita mulai. Assalamualaikum Bu Eka. Halo Pak Andi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Andi? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Oh iya Bu Eka, kesempatan kali ini nanti Bu Eka akan melakukan praktek coach dengan model Tirta. Nanti kira-kira ketika melakukan praktek coaching, apa yang akan Bu Eka lakukan? Hal yang saya akan lakukan sebagai coaching tentunya saya akan menyesuaikan dengan alur Tirta ya Pak ya. Yang pertama saya akan menggali informasi tujuan utamanya yaitu dulu ya Pak. Kemudian apa harapan yang ingin dicapai kegiatan coaching itu. Kemudian juga mengidentifikasi masalah terkait masalah coaching yang dihadapinya. Selanjutnya rencana aksi yang akan coaching cari solusinya atas masalahnya tersebut dan tanggung jawabnya seperti apa yang dalam melaksanakan rencana aksinya sehingga si coach ini dapat menyelesaikan masalahnya gitu. Oh seperti itu. Nanti rencananya sebagai coach itu siapa Bu? Bagi coach ini teman sejawat saya yaitu Bu Eri Utomo. Oke Bu Eri ya. Kemudian dalam prosesnya nanti saya sebagai pengamat, saya akan berusaha mengamati dan saya akan melakukan penilaian dengan rubrik seperti itu Bu Eka. Iya Pak, supaya nanti saya juga bisa mengetahui apa yang sudah baik dan masih kurang dalam melakukan praktek coaching ini ya Pak ya. Ya. Jadi di sini nanti saya akan memakai 4 kriteria. Yang pertama kurang baik, kemudian cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik seperti itu. Iya, iya Pak. Kemudian kompetensi coaching apa yang Bu Eka akan kembangkan nantinya? Ini jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ini adalah kehadiran penuhnya Bapak, mendengarkan secara aktifnya dan memberikan pertanyaan yang berbobot terbuka kepada coach agar saya dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalahnya. Oke. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan lebih fokus dikembangkan oleh Bu Eka? Rencananya dari ketiga kompetensi coaching ini yang akan saya kembangkan yaitu saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Kemudian di mana yang pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan coach yang dihadapinya. Yang kedua saya akan menatap lawan bicara Bapak karena itu memang penting ya, yaitu coach saya tentunya. Dan yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain secara pas melakukan coaching tadi. Dan yang terakhir saya akan menyimak apa yang akan disampaikan dari coach saya. Oh, iya. Kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Eka? Indikator keberhasilan ini dari kegiatan coaching ini adalah coach mampu menyelesaikan permasalahannya ya. Utama itu ya Bapak, berdasarkan pemahamannya dan kemampuan serta kompetensi yang dimiliki si coach ini. Seorang coach dikatakan berhasil ini dapat melaksanakan coaching jika coach mampu mengendalikan, mencari dan menggali ide, permasalahan, dapat menemukan solusi sendiri si coachingnya, begitu kan Bapak? Iya.
Kemudian untuk pelaksanaan, kira-kira Bu Eka akan melaksanakan praktek coaching ini kapan ya? Jadi kebetulan hari ini jadi sudah ada kayak apa ya Pak ya, persetujuan gitu loh sebelumnya memang hari ini. Jadi nanti panjenengan tolong meluangkan waktu untuk mengobservasi kegiatan coaching saya dan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berkembang dan masih kurang saya kembangkan Bapak. Oke Bu Eka, setelah saya nanti mengamati percakapan Bu Eka dengan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Eka harapkan. Ya kalau begitu monggo Bu Eri bisa masuk ke ruangan dulu sambil menunggu coaching saya datang. Pak Anies bisa duduk di sini terlebih dulu. Oke, monggo Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Bagaimana kabarnya Bu Eri? Alhamdulillah Bu, hari ini kabarnya baik. Kira-kira ini ada apa ya Bu kok ya pengen berbincang-bincang dengan saya ini, apakah ada permasalahan yang perlu diselesaikan dalam kita melakukan kegiatan belajar mengajar atau bagaimana Bu? Ada apa ya Bu? Ya, ini akhir-akhir ini saya merasa di kelas itu pembelajarannya anak-anak kurang antusias. Jadi anak-anak itu pada saat pembelajaran anak-anak monoton, tidak ada antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan betul seperti itu. Nah, Kemudian Bu Eri ini tujuannya untuk melakukan coaching dengan saya ini apa ya? ya untuk meningkatkan antusias anak-anak pada saat pembelajaran, belajar aktif dan nantinya untuk tujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasilnya seperti itu. Ya. Indikator baik yang ingin dicapai berarti Bu Eri ingin memfokuskan Ya, meningkatkan antusias anak pada saat pembelajaran. oh begitu. Apa yang bisa Bu Eri lakukan untuk menjadikan anak tersebut dapat mencapai indikator yang yang Bu Eri ini inginkan? Yang akan saya lakukan adalah nanti pada saat pembelajaran saya ingin membuat pembelajarannya itu menarik, baik menggunakan video, menggunakan aplikasi TikTok, menggunakan seperti itu yang tren, jadi anak-anak menjadi lebih antusias, lebih menarik, lebih suka seperti itu. Ya, bagus sekali Bu, luar biasa sekali Bu Eri. Jadi langkah yang akan dilakukan Bu Eri di sini tadi, jika bisa saya rangkum adalah membuat si siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang menarik juga ya, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman ya. Nah sekarang kira-kira untuk mencapai rencana aksi tersebut kapan nih dilaksanakan, segera atau ya nanti dari rencana tersebut Bu Eri? Untuk pelaksanaannya dan hasilnya saya harapkan ya secepatnya Bu Ana. Ini nanti akan saya laksanakan. Saya ingin terjadi perubahan ya pada bulan-bulan ini, nanti saya lakukan Bu Ana. Kira-kira siapa ya yang akan diajak kerja sama Bu Eri untuk memecahkan dan melakukan rencana aksi ini? Untuk pelaksanaannya nanti saya akan melibatkan yang pertama tidak lupa kepala sekolah, ya, dari teman-teman sejawat, rekan-rekan guru nanti dapat ikut membantu berpartisipasi dalam meningkatkan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Terus bagaimana ya Bu untuk Bu Eri mengukur keberhasilan ini? Nanti saya dapat melihat keberhasilan dari kegiatan ini adalah nanti saya melihat seberapa banyak siswa yang antusias atau dalam mengikuti pembelajaran Yang menarik tadi ya Bu ya.
Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini tadi, dalam waktu dekat akan melaksanakan Bu Eri tadi akan melaksanakan pembelajarannya menari dengan contohnya menampilkan video. Ya, ada dari TikTok seperti itu pembelajaran. Saya membuat pembelajaran dengan TikTok seperti itu. Jadi kira-kira kalau untuk pembelajaran dengan TikTok, dengan media-media video seperti itu, apakah Bu Eri harus menyiapkan apa ya, link atau referensi atau membuat sendiri dengan karya Bu Eri ini, kemudian dilaksanakannya itu setelah si video ini siap untuk dilakukan pembelajaran, begitu? Iya, nanti akan saya membuat pembelajaran misalkan tentang bahasa Indonesia, nanti saya akan membuat konten dulu Bu. Ya, nanti baru kemudian nanti di kelas bisa ditampilkan, anak lebih menarik, lebih suka karena sesuai dengan kalau anak zaman sekarang kan itu ya Bu, pada senangnya TikTok, pegang HP seperti itu. Jadi itu lebih menarik, mungkin bisa meningkatkan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi mereka lebih tertarik kalau memang mengikuti kodrat alam dan zaman tadi. Ya betul ya. Ya, coba dari awal sampai akhir tadi, kalau bisa saya simpulkan bahwasanya Bu Eri ini tadi akan membuat pembelajaran yang lebih menarik dan lebih membuat aktif siswa ya. Ya, kira-kira dari percakapan kita ini tadi Bu Eri mendapatkan apa ya? Kita di siang hari ini kira-kira Ya, ini dapat mengurangi kegelisahan saya ya Bu. Iya. Kita dapat berbincang-bincang, saya dapat menemukan solusi tadi untuk meningkatkan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Tadi saya memilih untuk merencanakan membuat pembelajaran yang menarik menggunakan video baik dari YouTube maupun saya membuat konten TikTok seperti itu. Nanti setelah Bu Eri menerapkannya, misalnya beberapa pekan lagi nih, nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Jadi kita bisa mengukur keberhasilan Bu Eri dalam melakukan perubahan pembelajaran tadi. Diharapkan sih ya, berharap sih Bu Erinya, si anaknya ini nanti lebih antusias dalam pembelajaran. Seperti itu nggih, Bu Eri nggih. Terima kasih nggih Bu Eri. Baik Bu Eri, setelah kita melakukan perbincangan hari ini, bagaimana sih perasaan Bu Eri? Merasa lebih lega kemarin. Iya, karena kemarin saya itu merasa beban. Setiap masuk kelas pembelajaran anak-anak hanya diam, tidak ada respon, seperti itu. Terus saya berpikir setelah berbincang dengan Bu Ana, saya merasa lebih lega dan saya dapat menemukan solusi dan nantinya dapat saya terapkan ya, semoga nanti dapat meningkatkan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran kita. Amin ya Bu ya, harapannya seperti itu. Ini saya rasa perbincangan sungguh luar biasa Bu, dan saya berharap Bu Eri berhasil dalam melaksanakan perubahan pembelajaran yang lebih aktif tadi ya. Terima kasih Bu Eri. Ya, terima kasih juga Bu Ana, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Bu Eka. Ya, Pak Eri. Tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Eri ya. Iya nih, tadi Pak, alhamdulillah lancar Pak. Kemudian bagaimana hasilnya? Ini ya menemukan solusi Pak, alhamdulillahnya atas permasalahan yang dihadapi si coach saya yaitu Bu Eri Tomo. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Kalau gitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Bu Eka laksanakan. Tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Eka sampaikan pada awal pra observasi. Ya. Kemudian apa yang sudah Bu Eka lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Eka sebutkan tadi pada pra observasi Bu? Jadi saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Pasca Bu.
Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Saya juga akan lebih fokus memecahkan masalah dari kunci penuh. Tadi juga saya sudah fokus memecahkan masalahnya, Kak. Jadi alhamdulillah saya berhasil, saya menatap kunci saya dan saya juga ingin melaksanakan aktivitas lain maksudnya tidak melakukan aktivitas lain, Pak. Jadi saya memang benar-benar fokus ke kunci saya. Gitu. Baik, Bu Eka. Memang tadi saya lihat Bu Eka sudah hadir secara penuh dengan kunci. Oke. Bu Eka juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan kunci Bu Eka, dan sekaligus tadi Bu Eka sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci Bu Eka. Jadi Bu Eka sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus. Iya. Terima kasih ya Pak ya, sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi. Sama-sama Bu Eka. Setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Eka ke depannya kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi? Jadi kompetensi coaching saya yang akan saya kembangkan lagi ini adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, yang lebih terbuka tentunya, sehingga coach saya itu dapat terdorong untuk menemukan ide atau solusi permasalahan. Seperti itu ya. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bu Eka untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Eka? Khususnya kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Bu Eka. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah akan melakukan refleksi diri, Pak. Jadi saya bisa mengetahui apa yang kurang dalam diri saya, kemudian apa yang harus diperbaiki dalam melakukan coaching saya ini, dan kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi yang lebih bagus lagi untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Seperti itu. Berarti Bu Eka nanti akan mencari referensi, kemudian belajar public speaking, dan belajar dari pengalaman coaching yang lain, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan Bu Eka akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana tersebut baiknya secepatnya ya Pak, karena mencari referensi dari butuh waktu juga, dari Google, dari YouTube dan media lain. Kemudian akan saya ikuti kegiatan public speaking biar lebih bagus lagi, lebih bertingkat lagi. Gitu Pak. Ya. Jadi kapan kira-kira Bu Eka akan melakukan praktek coaching lagi? Insya Allah kalau ada teman yang meminta coaching lagi Pak. Seperti itu. Iya. Ya, mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Bu Eka ke depannya semakin lebih baik ya. Iya, harapan saya amin Bapak. Terima kasih ya. Kalau Bapak sudah berkenan, sudah mengobservasi saya, alhamdulillah, terima kasih Pak Andi. Oke, kalau begitu kali ini saya ingin undur diri juga Bu Eka. Iya Pak. Terima kasih Bu Eri, mau ke sini sebentar. Terima kasih, demikian praktek coaching kelompok kami pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.